Siapa sih yang nggak kenal Denny Caknan? Penyanyi yang dulu cuma orang biasa, sekarang udah jadi salah satu musisi paling tajir di Indonesia. Mobilnya keren, rumahnya mewah, dan kalau dia upload video, langsung trending. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, dari mana aja duitnya Denny Caknan ngalir? Apa cuma dari nyanyi? Atau ada sumber penghasilan lain yang bikin rekeningnya makin gendut? Nah, di video ini, kita bakal kupas 5 sumber kekayaan Denny Caknan. Jangan lupa tonton sampai habis, karena ada fakta menarik di akhir video yang bakal bikin kamu makin kagum sama perjuangannya. Nah, kita mulai dari sumber duit yang paling gampang dilihat, YouTube dan streaming digital. Denny Caknan punya channel YouTube dengan lebih dari 5 juta subscriber. Kalau kita lihat video-videonya, banyak yang views-nya di atas 100 juta kali. Gila nggak tuh? YouTube kasih uang lewat Google AdSense, yaitu iklan yang muncul di videonya. Semakin banyak views, semakin besar duit yang masuk. Rata-rata, YouTuber di Indonesia bisa dapat sekitar 7.000 sampai 30.000 rupiah per 1.000 views. Coba hitung aja, kalau satu video dapat 50 juta views, berarti bisa dapat sekitar 350 juta sampai 1,5 miliar cuma dari satu video. Dan itu baru dari YouTube. Selain YouTube, lagu-lagu Denny juga diputar jutaan kali di Spotify, Apple Music, Joox, dan platform lainnya. Setiap kali ada yang dengerin lagunya, dia dapat royalti. Jadi, meskipun lagi tidur atau santai di rumah, duit tetap ngalir. Kalau tadi kita bahas soal YouTube dan streaming, sekarang kita bahas yang lebih menarik, royalti lagu dan hak cipta. Denny Caknan bukan cuma penyanyi, tapi juga pencipta lagu. Itu artinya, setiap kali lagunya diputar di radio, TV, atau dinyanyikan orang lain, dia dapat royalti. Misalnya, setiap lagu yang diputar di radio bisa kasih royalti sekitar 500 sampai 5.000 rupiah per pemutaran. Kalau satu radio muter lagunya 10 kali sehari, dan ada 100 radio di Indonesia yang muter lagunya, tinggal hitung sendiri berapa duit yang masuk. Selain itu, kalau ada penyanyi lain yang mau bawain lagunya, mereka harus bayar lisensi hak cipta. Makanya, musisi yang punya banyak lagu hits kayak Denny bisa dapat penghasilan pasif dari royalti yang terus ngalir setiap bulan. Nah, kalau yang satu ini sih, udah pasti bikin cuan besar. Konser dan acara off-air. Denny Caknan sering banget manggung di berbagai kota, dari konser besar sampai acara privat. Kira-kira, berapa sih bayaran dia sekali tampil? Menurut info yang beredar, Denny Caknan bisa dibayar 100 juta rupiah sampai 300 juta rupiah per acara. Kalau dalam sebulan dia manggung 10 kali aja, itu udah 1 miliar rupiah lebih. Bahkan, ada beberapa event khusus, kayak acara perusahaan atau wedding mewah, yang bisa bayar lebih mahal. Ada juga konser besar yang tiketnya habis terjual dalam hitungan jam, karena fansnya Denny Caknan gila-gilaan banyaknya. Selain dari musik, Denny Caknan juga dapat duit dari endorsement dan jadi brand ambassador. Banyak banget brand yang pakai Denny buat promosi, terutama yang target pasarnya cocok sama penggemar musik dangdut koplo. Dari mulai makanan, minuman, produk kecantikan, sampai aplikasi digital, semua bisa jadi ladang cuan buat dia. Kira-kira, berapa sih bayaran endorse dari artis selevel Denny Caknan? Menurut beberapa sumber, satu postingan endorse di Instagram bisa dihargai 50 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Kalau dalam sebulan diambil 10 endorse, itu udah miliaran rupiah, cuma dari Instagram aja. Dan yang terakhir, ini yang bikin artis tetap kaya meskipun udah nggak aktif di dunia hiburan. Bisnis dan investasi. Denny Caknan pernah buka bisnis kuliner, merchandise, dan kemungkinan juga investasi di properti. Banyak artis yang pinter muterin duit mereka biar nggak habis gitu aja. Dan Denny juga termasuk orang yang tahu cara memanfaatkan popularitasnya buat bisnis jangka panjang. Misalnya, bisnis merchandise buat fans bisa jadi sumber cuan yang nggak ada habisnya. Tiap kali dia konser, pasti ada fans yang beli kaos, topi, atau aksesoris dengan logo Denny Caknan. Nah, itu dia 5 sumber kekayaan Denny Caknan yang bikin dia makin sukses. Dari YouTube, royalti, konser, endorsement, sampai bisnis, semuanya bikin dia jadi salah satu penyanyi dangdut koplo paling tajir di Indonesia. Menurut kalian, dari 5 sumber penghasilan ini, mana yang paling bikin artis cepat kaya?
Atau ada sumber cuan lain yang belum kita bahas? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya.